Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang luar biasa. Apa kabarnya? Jumpa kembali dengan saya Teacher Hidayat. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai penjumlahan dua bilangan bulat. Ya, ini merupakan materi dari kelas 7 SMP atau MTS, kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan video pembahasan kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten di channel YouTube saya. Alright, this is the first part in the sections. Baiklah, untuk soal nomor 1 yang saya tandain adalah yang bagian D ya, yaitu kalau kita lihat di situ gambarnya, untuk yang garis pertama itu adalah menunjukkan dari 0 sampai 6. Itu artinya bilangan yang pertama itu adalah positif 6 gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bergeraknya dari 6 sampai ke min 3 ya. Dari 6 sampai ke min 3, dan itu ada 9 langkah berarti, dan karena dia bergeraknya ke kiri, maka ditambah negatif 9 gitu. Sehingga hasilnya adalah angka yang ditunjukkan oleh garis kedua, angka terakhir yang ditunjukkan oleh garis kedua, yaitu negatif 3. Begitu adik-adiknya, jadi cukup mudah sebenarnya mengerjakan itu. Yang lain silahkan dicoba ya. And this is for the second question. Selanjutnya untuk nomor 2 yang saya tandain adalah yang C dan yang H, begitu ya. Nah, ini kita diminta untuk menghitung dari penjumlahan bilangan bulat ini tapi menggunakan mistar hitung ya. Jadi saya gambarkan saja dengan menggunakan garis bilangan dulu pertama. Begitu. Saya gambarkan garis bilangan dengan terakhirnya adalah negatif 4. Negatif 3, negatif 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Cukup sampai sini dulu ya. Nah, jadi yang pertama adalah negatif 4. Artinya garis yang pertama itu bergerak dari 0 ke kiri sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4, atau langsung menunjukkan angka 4 ya. Aduh. Begitu, ini garis yang pertama sampai sini ya. Selanjutnya ditambah 8. Nah, angka yang keduanya adalah positif ya, 8. Positif 8 itu berarti bergerak 8 langkah ke kanan dari negatif 4. Yang garis pertama tadi kan negatif 4, sehingga 8. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampailah sini. Makanya saya tadi menggambarnya cuman sampai angka 4 begitu ya tujuannya. Jadi hasilnya adalah ini ya, yaitu positif 4. Begitu ya. Selanjutnya untuk yang H sama. Nah, jadi saya sengaja ambil yang berbeda ya, tadi kan negatif di sini negatif ditambah positif. Nah, yang selanjutnya negatif tambah negatif begitu. Bagaimana ya? Ini saya gambarkan dulu. Ya. Saya mulai di sini dari negatif 9, 8, 7, 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0 ya, dan terusnya sebenarnya ya, tapi saya cukup sampai 0 saja ya. Karena kalau kita lihat ya, kita langsung saja ke soalnya. Negatif 4 berarti itu ada garis yang pertama itu dari 0 sampai ke negatif 4 sini. Ya, kemudian dari titik ini tambah negatif 5 ya. Memang tambah tapi dia negatif 5 artinya ke kiri. Tambahnya ke kiri berarti dari sini ya. Sebanyak 5 langkah berarti 1, 2, 3, 4, 5. Pas di ujung sini ya. Ini dari sini. Ya.
Jadi jawabannya adalah ini ya, negatif 9 ya. Kenapa saya bisa tahu buat garis bilangannya sampai negatif 9? Ya, rahasia ya. Next, number 3. Selanjutnya untuk nomor 3 ya, sama ini. Kita diminta juga untuk mengerjakan penjumlahan dua bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Ya, sebenarnya tadi nomor 2 itu menggunakan penggaris ya, mistar, tapi ya cukup sulit saya menjelaskannya sehingga menggunakan garis bilangan saja. Nah, untuk yang nomor 3 ini juga saya masih ambil yang C dan H ya. Yang pertama 8 ditambah min 3. Ini tetap kita buat dulu garis bilangannya. Ya, kita mulai dari di sini saya ambil dari 0 saja ya. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8. Dah sampai situ saja. Garis bilangannya udah mencong-mencong ya. Oke. Yang pertama adalah 8. Berarti di sini ya, sampai kita buat garis dari 0 sampai sini ya. Berarti sepanjang garis bilangan yang saya buat ini. Oke. Ya, sampai sini. Lalu ditambah negatif 3. Ditambah tapi negatif 3 ya, sehingga ke kiri. Dari sini 3 langkah ke kiri. Maka 1 2 3. Pas di 5 ya. Sehingga dari 5 saya tariknya dari sini supaya lebih mudah sampai sini ya, sampai 5. Jadi jawabannya adalah iya, positif 5 ya. Begitu. Baik, selanjutnya untuk yang H. Nah, ini mirip-mirip dengan yang nomor 2 tadi ya. Ya, kebetulan H juga, cuman dibalik posisinya gitu ya. Ya, ini saya jelasin menggunakan aja ya. Jadi untuk yang H untuk nomor 3 perbedaannya adalah yang pertama, untuk garis yang pertama itu sampai negatif 5 ya, sampai negatif 5. Kemudian yang kedua dari negatif 5 ini 4 langkah ke kiri, sama juga hasilnya nanti tetap negatif 9 gitu ya. Jadi saya tidak perlu tuliskan, tidak perlu gambarkan ulang, ini tetap negatif 9. Jadi begitu ya, bahasanya mudah sekali. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut ini soalnya. Baik, selanjutnya untuk nomor 4 yang saya ambil itu adalah yang G dan H ya. Nah, ini perintahnya kita diminta untuk menghitung tapi tidak boleh menggunakan alat bantu. Berarti tidak boleh menggunakan mistar hitung, tidak juga boleh menggunakan garis bilangan gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita harus membayangkan ya. Misalkan begini, negatif 23 ditambah 23. Artinya apa? Pertama, dari 0 itu 23 garis ke kiri. Berarti nanti letaknya itu ada di negatif 23, angka negatif 23. Kemudian ditambah positif 23, artinya ditambah itu berarti bergerak lagi ke kanan. Karena ditambah positif berarti bergerak ke kanan sebanyak 23 lagi. Sehingga kalau kita bayangkan, maka nanti titik akhirnya garis kedua itu adanya nanti tetap di 0 gitu ya, sehingga negatif 23 tambah 23 itu hasilnya adalah 0 gitu loh. Itu caranya mudah. Kalau bisa kalau mendengarkan penjelasan saya dan dipahami, insya Allah mengerti. Kemudian negatif 14 tambah negatif 11 ini juga sama. Garis pertama itu adalah dari 0 ke kiri sebanyak 14 langkah, dan nanti untuk garis pertama ujungnya berada di angka negatif 14. Selanjutnya dari angka negatif 14 itu kemudian ditambah tapi negatif lagi, berarti dia ke kiri lagi. Berarti 11 langkah lagi ke kiri, sehingga kalau kita bayangkan maka nanti ketika negatif 14 kita hitung 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampailah nanti di akhirnya adalah 25 tapi di kiri, sehingga hasilnya adalah negatif 25 gitu ya. Udah ya. Nah, yang lain silahkan dikerjakan dengan cara itu juga. Selanjutnya soal nomor 5. Nomor 5 perintahnya adalah
hitunglah nilai X agar pernyataannya bernilai benar ya. Jadi untuk nomor 5 ini khusus saya ambil tiga bagian, yaitu A, D, E, dan H begitu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan menentukan nilai X agar pernyataannya menjadi benar. Coba kita lihat yang A. 2 tambah X sama dengan 5 gitu ya. Tapi mungkin adik-adik bisa langsung tebak, oh X nya mudah gitu ya, X nya 3 gitu ya, sehingga 2 tambah 3 sama 5. Tapi bagaimana caranya? Nah, kalau menggunakan garis bilangan, maka caranya adalah ya sedikit saja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sedikit saja. Jadi yang pertama adalah 2 gitu. Nah, 2. Kemudian hasil akhirnya 5 gitu. Lalu diapakan dari sini ke sini? Artinya apa? Berarti dia harus bergerak ke kanan sebanyak berapa? 1, 2, 3 begitu. Sehingga nanti kalau kita gambarkan harus ada garis dari sini. Ya, berarti dia 3 langkah ke kanan. Artinya X itu nilainya adalah 3 gitu loh. Ya. Ya meskipun ini mudah, tapi kalau kita cari dengan caranya demikian. Kemudian untuk yang D, negatif X tambah 3 sama dengan 2. Negatif X tambah 3 sama dengan 2. Nah, kita buat juga garis bilangannya. Ya, negatif X ya. Negatif X tambah 3 sama dengan 2 ya. Berarti di sini kita misalkan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya, karena masih ada 5 ya. Saya lanjutkan saja. Ya, cukup situ saja. Nah, yang pertama adalah negatif 1. Yang pertama adalah negatif X ya, ditambah 3. Artinya 3 langkah ke kanan begitu loh. 3 langkah kanan, tiba-tiba berhentinya di 2 di sini. Terakhir dari garis keduanya di sini begitu ya. Nah, kita hitung 3 langkah kanan. 1, 2, 3. Berarti dari sini tadi. Ya, garis keduanya berarti di sini. Nah, dan ini adalah negatif 1. Jika ditulis dari 0, maka ini hasilnya adalah negatif 1 gitu ya. Sehingga jawabannya X yang dimaksud adalah negatif X ini yang dimaksud adalah negatif 1. Berarti X nya adalah X nya 1 ya berarti ya. Selanjutnya untuk yang E, negatif X ditambah 4 sama dengan negatif 5 ya. Sama saja ini ya. Jadi kita langsung buat saja garis bilangannya. Negatif X ditambah 4 sama negatif 5. Saya memulai dari negatif 9 ya. Negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya. Ya, saya sampai sini saja. Jadi negatif 9, negatif 8, negatif 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, yang pertama karena yang diketahui adalah yang 4 dulu, X-nya itu di awal ya. Sehingga kita harus lihat di X-nya. Nah, di bilangan keduanya. Nah, bilangan keduanya plus 4. Artinya bergerak 4 langkah ke kanan dari ujung panah pertama. Itu untuk panah kedua. Nah, sedangkan nanti ujung panah kedua itu menunjukkan angka negatif 5. Berarti di sini. Ya. Dan dia ke kanan, ingat, ke kanan. Berarti apakah kita kebalikannya, berarti ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dari sini berarti dia untuk garis keduanya. Nah, untuk panah keduanya seperti sini ya. Nah, berarti dari sini nanti selanjutnya kalau kita lihat di sini negatif X. Berarti kalau kita hitung dari 0, berarti itu adalah negatif 9 ya. Gitu. Kita lihat. Tuh, berarti negatif 9. Karena dia dari sini berarti negatif 9 gitu ya, dari 0. Nah, negatif 9. Nah, karena ini adalah negatif X, negatif X-nya adalah negatif 9, maka X yang dimaksud adalah 9. Nah, X itu berarti angkanya gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 9. Jangan salah, jangan ditulis negatif 9 juga ya, tapi 9. Nah, selanjutnya untuk yang H sama ya.
Untuk yang H ya saya buatkan dulu. Sini kita mulai dari negatif 15. Lalu 14. Wah, ini panjang ya. 13, 12, 11, negatif 10, 9, 8. Wah, masih panjang nih. 7, negatif 6, negatif 5 sini ya, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 sampai 0 saja. Oke, sampai 0 ya. Nah, negatif 15 pertamanya ya, jelas berarti dari sini nih. Wah, sepanjang ini nih, garis pertamanya. Oh ya, mulai dari 0 sampai negatif 15. Lalu kalau kita lihat ditambah negatif X, artinya bergerak lagi ke kiri ya. Ditambah seharusnya bergerak ke kiri begitu ya, tapi kalau kita lihat di sini hasilnya 0 ya, berarti nanti anak penatranya di sini begitu ya. Artinya apa? Berarti X yang dimaksud itu bergeraknya ke kanan begitu loh ya, negatif X. Berarti dari sini ya, dari sini ya. Nah begitu berarti, karena ujung panah terakhirnya ada di 0 nantinya harus, karena hasilnya adalah 0. Sehingga kalau kita lihat berapakah X nya, karena dia bergerak ke kanan berarti dia sebenarnya positif ditambah X. Nah tapi karena dia di sini negatif X, sementara hasilnya harus ditambah X, berarti yang X yang dimaksud di sini juga negatif gitu ya. Berarti negatif 15 ya, sehingga negatif 15 jadi positif 15 gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soal selanjutnya nomor 6 ya, ini dia soalnya. Untuk soal nomor 6 ya, ini soal cerita ya. Jadi di suatu daerah suhunya itu adalah 18 derajat Celcius pada pukul 5.00. Nah setiap 3 jam sekali, setiap 3 jam suhunya naik 2 derajat Celcius gitu. Nah yang ditanya adalah pukul 11 berapa suhunya. Nah yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita buat dulu ya sketsanya ya. Jadi pada pukul 5 ya, suhunya adalah 18 derajat Celcius ya, kemudian naik 2 derajat Celcius setiap 3 jam. Nah begitu ya, biasakan kalau soal cerita kita buat dulu. Kemudian yang ditanya adalah berapa suhu di daerah tersebut pada pukul 11. Nah ini berapa begitu ya. Nah untuk mengerjakan soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengurangkan waktunya dulu, jadi lama waktunya. Nah ini kan pukul 11 yang ditanya ya, jadi lamanya atau waktu ya, atau waktunya itu sama dengan pukul 11.00 dikurang pukul 5 ya, 00. Nah ini berlaku berarti ini selisihnya adalah 6 jam. Nah 6 jam. Nah kemudian kita ingat tadi, setiap 3 jam sekali atau setiap 3 jam naik 2 derajat Celcius. Kalau kita lihat 6 jam itu berapa kali 3 jam gitu ya. Berarti ini kalau kita lihat ini kan 2 kali ya. Berarti 3 jam tambah 3 jam lagi. Nah maka dapatlah 6 jam. Berarti dia 2 kali naik ya, 2 kali naik. Berarti kalau 2 kali naik berarti berapa? Berarti 4 derajat Celcius. Lalu suhu akhirnya gitu ya, suhu akhir ya, atau pukul 11 tadi ya, pukul 11 tadi itu sama dengan ya, kita tinggal jumlahkan 18 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius ya. Tadi kan dia 6 jam ini adalah 2 kali 3 jam gitu ya. 3 jam tambah 3 jam lagi, sehingga naiknya juga 2 kali.
berarti 2 tambah 2 lagi sehingga sama dengan tambah 4. Dan hasilnya adalah 22 derajat Celcius. Jadi suhu terakhir atau suhu pada pukul 11 di tempat tersebut adalah 22 derajat Celcius. Untuk soal terakhir langsung saya gabungkan, yaitu nomor 7 dan 8. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah nomor 7 dan nomor 8 itu adalah tuliskan operasi penjumlahan dua bilangan yang hasilnya adalah untuk yang nomor 7 negatif 5, sedangkan yang nomor 8 3 gitu ya. Nah, maksudnya apa? Kita cari pasangan bilangan yang apabila dijumlahkan pasangan bilangan bulat itu bebas banyak sekali sebenarnya. Nanti bisa mengkombinasikan antara bilangan negatif dengan negatif gitu, negatif dan positif, bebas lah. Yang jelas intinya yang nomor 7 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian yang nomor 8 hasilnya adalah 3. Nah, saya akan berikan satu contohnya. Misalnya nomor 7 saya mau ambil yang hasilnya negatif 5 ya. Saya mau ambil adalah negatif 3 misalnya ditambah negatif 2 begitu. Ini juga hasilnya adalah negatif 5. Nah, dan masih banyak kombinasi yang lain ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi sebelum-sebelumnya dengan menggunakan garis bilangan, boleh dicoba, hasilnya adalah negatif 5 ya. Sementara untuk nomor yang 8 itu sangat mudah sekali ya. Misalnya kombinasi antara positif dan negatif ya. Misal bisa saja saya ambil di sini adalah 5 misalnya, kemudian ditambah negatif 2 ya, sama ya kebetulan. Nah, ini hasilnya adalah 3 gitu ya. Nanti boleh dicoba dengan menggunakan garis bilangan. Nah, demikian pembahasan saya pada kali ini. Tetap semangat adik-adik belajarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.